Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa. Allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang menjanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Demi waktu duha dikala matahari sepenggalah naik, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu Muhammad, dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukanlah Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, dan Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghadirnya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innal habibal mustafa dhu ra'fati wa duwafa wa dhikruhu وذكره
المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani wa hibbati rahimani rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para alim ulama, para asatid wal asatidah yang saya muliakan, dan juga kepada seluruh tokoh masyarakat, bil khusus kepada pengurus TKM Masjid An-Nas dan juga jemaah Majelis Ta'lim ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, mahabbah. Saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun subhanallah pasti kita meyakini yang duduk di majelis ini, di rumah Allah yang mulia ini, banyak
hamba-hamba yang saleh dan salihah, maka kita mohon kepada Allah di majelis ini, di rumah Allah yang mulia ini, duduknya kita, berkumpulnya kita menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat ke atas kita. Allah jadikan keturunan kita insyaallah anak-anak yang saleh dan salihah. Dan juga kepada seluruh adik-adik remaja ini, Masya Allah, mudah-mudahan kehadirannya malam ini. Anda juga mohon maaf kejebak macet di Unpam tadi, bisa ada kegiatan juga di Pamulang, bulan Maulud katanya. Ini kebiasaan para alim ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di Asia Tenggara di bulan Maulid ini, Masya Allah, diadakan kegiatan-kegiatan Maulid. Kita doakan mudah-mudahan menjadi sebab negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah daripada Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, bil khusus di bulan Rabiul Awal, tidak lain tidak bukan tujuannya untuk menambah mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena kita semua meyakini kunci kesuksesan, miftahus sa'adah fid daraini, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, wajib sebagai seorang muslim pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang madhabnya mayoritas madhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tarekatnya ikut tarekat mu'tabar inda Ahli Sunnati wal Jamaah, wajib meyakini suksesnya manusia, bahagianya manusia dunia dan akhirat hanya dengan ittiba', mengikuti tauladan kita, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi kalau nanya, ada yang tanya, Pak Ustadz, ini maulid tujuannya hanya seremoni atau ada maksud tujuan? Maksud tujuan utamanya apa? Untuk menanamkan mahabbah dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilahirkannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan syartun li sihhatil mahabbah. Salat kalau ngaji madhab Imam Syafi'i ada rukunnya, puasa dan haji ada rukunnya. Bab apa aja kalau kita ngaji fikih Syafi'i ada syarat, ada rukun, ada syartus sihhah, ada syartul wujub. Begitu juga yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengaku sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengaku sebagai hambanya siapa? Allah. Syaratnya cuma satu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Ali Imran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim. Perhatikan Bu, yang lamun anak doain utang gagal lunas. Gak lama, ini udah malam nih, besok udah mau nganterin anak sekolah lah, udah mau arisan lagi, udah mau belanja. Oh, jangan emosi gitu, nggak Bu?
kayak pengajian pagi jadinya. Perhatikan Allah jelaskan ayat Al-Quran yang jadi prinsip kenapa kita bahagia, kenapa kita harus ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul katakanlah wahai kekasihku Muhammad, sallu ala nabi, sallu ala nabi, selawat, sallu ala nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul li ummatika jami'a, qul katakanlah wahai kekasihku Muhammad kepada seluruh umatmu. Apa perintahnya Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya? In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, kalau betul keimanan kalian kepada Allah, kalau betul kalian meyakini la ilaha illallah, syaratnya cuma satu, fattabi'uni, ikutilah aku, nggak ngikutin yang lain. Aku di sini Allah perintahkan mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tauladan kita bukan artis, betul? Tauladannya kita bukan pejabat fulan ataupun pejabat fulan, bukan. Tauladannya kita bukan ada yang di medsos, yang dilihat di handphone setiap hari, bukan. Tapi suri tauladan kita yang mendapatkan jaminan kalau kita ikuti Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dan menjadi syarat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini dijelaskan di dalam semua kitab tafsirnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ikutin Nabi, mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Allah kasih dua jaminan di dalam ayat ini, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Yang kepengen mendapatkan perhatian Allah, mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah, ingin selalu dilihat, diperhatikan, ditolong sama Allah, dihadiahkan Allah husnul khatimah dalam setiap kegiatannya, maka wajib untuk ittiba, mengikuti tauladan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya menjadi sebab datangnya kecintaan Allah kepada kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini saya, ibu-ibu, ini saya bukan orang jauh, kita sama-sama orang Pamulang, Permata Pamulang. Nah, beda-beda dikit, cuman macetnya di Unpam tadi. Ini kita yang duduk di masjid kebanyakan pasti punya dosa, betul Bu? Betul, dari wajah nggak bisa dibohongin. Wajah banyak utang udah nggak perlu dibahas. Nah, kita semua punya dosa. Yang ngomong, yang bicara, mustami'innya, semua kita pasti punya dosa. Setiap hari kita sibuk dengan kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, kelalaian demi kelalaian. Nampak betul sebagai manusia kita adalah hamba Allah yang lemah. Maka di dalam ayat ini, orang yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, ingin diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, tidak ada tokoh lain yang akan dijadikan uswatun hasanahnya selain Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Yang pengen dicintai Allah, diampunkan dosa, cuman satu syaratnya, ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal, ini bulan dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim,
Apa Allah mengatakan? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, fabidzalika, yang dengan demikian itu, karunia dan rahmat gak putus-putusnya dari mulai kita lahir sampai saat ini. Allah tidak putus-putusnya memberikan nikmat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan ayat ini. Apa yang dimaksud karunia Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau mengatakan diberikan ilmu. Ini majelis taklim ibu-ibu apa namanya? Majelis An-Nas. Dulu udah berapa tahun ketika awal dimulai itu? Baru setahun. Pembukaannya dulu saya diundang untuk ngebuka pengajian. Udah 1 tahun. Apa karunia Allah yang dimaksud dalam ayat ini? Kata Abdullah bin Abbas, Allah berikan ilmu. Ilmu, dengan kita belajar ilmu agama bil khusus, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kita bisa mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang disunnahkan Nabi, mana yang tidak disunnahkan, mana yang menjadikan rujukan, mana yang tidak, mana tuntunan, mana tontonan. Ini karunia Allah, salah satunya yang dijelaskan dalam tafsir ayat ini. Wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Abdullah bin Abbas beliau mengatakan rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan ke atas umat ini adalah diutusnya dan dilahirkannya Nabi kita Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tanpa Rasulullah kita nggak bakal tahu sholat, betul? Tanpa Rasulullah nggak ada haji, nggak ada zakat, nggak ada jihad, nggak ada sedekah, nggak ada taklim, nggak ada silaturahmi, tidak ada hukum Islam tanpa diutusnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rahmat yang paling agung Bapak Ibu yang mulia yang Allah berikan ke atas umat ini nggak ada lagi kecuali yang nomor 1, diutusnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan ayat ini, maksudnya menjelaskan ayat ini dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirnya Rasulullah jadi rahmat buat manusia, datangnya Rasulullah jadi rahmat untuk makhluk yang lain, datangnya Rasulullah, dilahirkannya Rasulullah menjadi rahmat bagi langit dan bumi, datangnya Rasulullah menjadi rahmat bagi orang yang tidak beriman sehingga mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi jaminan sukses untuk manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, ambil figur, jangan yang lain, ibu-ibu terutama. Ini kita 1x24 jam sibuk dengan handphone, bangun tidur lihat HP, sama sibuk ngeliatin status orang lain. Udah banyak penyakit, hasad, dengki. Orang punya pasang status mobil, hati kita yang jantungan. Orang lagi status makan, kita yang pusing. Kenapa? Karena kita telah berpaling, menjadikan Rasulullah ini bukan toladan kita. Manusia yang toladannya Rasulullah, dia tidak akan menyibukkan diri kecuali dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada waktu buat main medsos, nggak ada waktu buat ngabisin waktu buat hal yang tidak berguna, nggak ada waktu buat ghibah, ngomongin orang lain, nggak ada waktu buat namimah, ngadu domba,
nggak ada waktu untuk cari aibnya orang lain. Seorang mukmin dan mukminah waktunya sibuk dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullah taala. Apa kata Rasulullah dari riwayat hadis daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau bilang annahu, sesungguhnya beliau sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Berapa kali, Bu? Satu kali. Sallallahu alaihi biha ashra, Allah akan mengutus, memberikan 10 rahmat ke atasnya. Satu kali selawat kepada Rasulullah. Kalau dalam kitab Majjar Rabih fi Thawabil Amal Salih, ini orang pesantren pasti pernah ngaji kitab ini. Satu kali selawat Allah turunkan 10 rahmat, Allah hapuskan 10 dosa, diangkat 10 kesusahannya, diberkahi rezekinya. Kalau sibuk dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka momentum bulan Maulid Nabi, poin yang terpenting setelah mahabbah, meyakini di dalam sunnah ada kejayaan, di dalam sunnah ada kebahagiaan, di dalam sunnah ada pengampunan dosa, dan di dalam sunnah menjadi sebab Allah bukakan pintu-pintu rezeki buat kita. Kan tiap pagi nih bocah-bocah nih, kita nih orang Betawi orang bilang nih, katanya yang pada lahir di Jakarta kadang pagi udah pada ngelamun, kadang ngomong depan tembok sendiri, laki bini udah nggak ada mahabbah lagi. Tiap hari sudah dicabut kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan di dalam majelis ilmu, kenikmatan duduk dengan para alim ulama, para masyaikh, para habaib, para kiai, nikmatnya udah dicabut. Kenapa? Al-Imam Malik bin Dinar beliau mengatakan, apa ucapan beliau yang disampaikan Malik bin Dinar, idza ra'aita qasawatan fi qalbika, kalau kamu ngerasa hati udah mulai keras, dengar azan di komplek, dengar orang ngaji ribut, sibuk maulidan baca selawat, tetangga komplain. Idza ra'aita qasawatan fi qalbika, kalau kamu mulai ngerasa hatimu mulai keras, wa dha'fan fi badanik, badan mulai lemah untuk ibadah. Kalau ngerumpi 3 jam kuat, ngomongin orang 2 jam kuat, nonton sinetron 5 jam kuat, lebah baca Quran baru 1 halaman billahi taufik boleh. Di sini kagak ada tempat lain. Hanya takut kalau anda bilang di sini sendalanya hilang. Nah, permata apa pulang jalan kaki. Kenapa? Wadha'fan fi badanik, lemah dalam ibadah. Yang ketiga, wahirmanan fi rizkik, sulit cari rezeki. Padahal tidak ada hubungannya, apapun kondisinya, apapun zamannya, mau dolar naik, mau dolar turun, untuk orang yang beriman, rezeki kita yakini mutlak di tangan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Imam Malik bin Dinar nih, kalau udah kena 3 penyakit, hati mulai keras, badan mau ibadah lemah bukan males, pada kuat, badan gede-gede, subuh pada kesiangan, giliran duduk ngeliat handphone kuat, baca Quran 1 halaman nggak sampai, 1 juz 1 bulan nggak pernah dapat, target sebulan khatam nggak. Dulu orang-orang tua dulu bikin halaqah bainal maghrib wal isya. Kami ingat di tempat kami belajar di Hadramaut, Pak, itu kita ngelihat penduduk Hadramaut antara maghrib dengan isya itu mereka rutin baca seminggu sekali menghatamkan Al-Quranul Karim. Bukan dulu, masih zaman sekarang sampai saat ini. Sehingga banyak anak umur 8 tahun, 9 tahun hafal Quran 30 juz. Nggak boleh dagang di pasar kalau yang nggak paham ilmu fikih, bab jual beli. Coba ini kita razia nih, kan pedagang rame nih. Kalau kita raziain yang nggak paham fikih dagang, nggak usah dagang, tutup nih malam ini Permata Pamulang. Kenapa banyak penipuannya? Kenapa banyak saling menjatuhkannya?
Kenapa banyak hal-hal yang terjadi saat ini? Karena tidak dibasiki dengan ilmu ketahuan. Lanjut, Al-Imam Malik bin Dinar beliau mengatakan apa? 3 penyakit ini kalau sudah ada, apa sebabnya? Fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'ni. Ketahuilah kamu banyak bicara saat ini hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya diomongin. Pohon jatuh diomongin, orang pakai jilbab salah diomongin, warna beda dikit diomongin, yang bapak-bapak pakai baju beda dikit warnanya diomongin, senyum diomongin, diem diomongin, cemberut diomongin. Ente kok cemberut aja, salah lagi. Ente kesenyum, ente gila senyum terus, salah lagi. Ini kenapa? Kita sibuk banyak bicara, lisan kita hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka di momentum Maulid Nabi kita mau kembali, kita mau rujuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita akan sibukkan 1 kali 24 jam nggak ngomongin orang lagi. Saya akan tanya, apa sunnah Nabi yang belum hidup di dalam kehidupan kita? Apa makannya sudah cara Nabi? Belum. Masih banyak muslimin dan muslimat enak tanpa hajah, tanpa darurah, makan dan minum berdiri pakai tangan kiri. Ini siapa toladannya? Ini siapa contohnya? Ya kan artis fulan. Nggak ada jaminannya. Yang ngejamin masuk surga, yang bisa memberikan syafaat, yang tadi ayatnya Ali Imran ayat 31, yang ngejamin menjadi bukti kecintaan kepada Allah, yang menjamin diampunkan dosa adalah mengamalkan sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Sibukkan diri, tahan lisan kita bu. Ini udah pada pintar ngomong semuanya, udah jago-jago bikin status, ustadz kena komplain, kiai kena komplain, ini diadu domba, ini dipecah belah, saling menghujat satu dengan yang lain. Nabi menjelaskan dalam hadis, min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seorang hamba, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Udah, kita udah mau dekat 50, ada yang udah 60. Kalau di sini nggak ada, sini nampang wajah 30 semuanya. Kalau ikut Rasulullah, apa kata Nabi? A'maru ummati baina 60 wa 70 sanatan. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yujawiz an dalik, sangat sedikit yang lebih dari 70 tahun. Nih, udah, apa kurang badungnya? Apa nggak capek badung? Apa nggak mau sisa umur digunakan untuk mencari husnul khatimah? Apa kata Rasulullah? Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan semua kelezatan. Apa? Ya'nil maut, ya'ni dzikrul maut, yaitu ingat mati. Ustaz susah, iya, bukan hanya ente yang susah, kita semua susah. Listrik naik, apalagi naik, gas naik, sayur naik, tempe naik, tahu naik. Nih ibu-ibu demo nih, selesai nih Tangsel, semua pada naik. Dalam kondisi seperti ini, apa pesannya Rasulullah? Itu yang kudu kita tangkap. Nabi mengatakan apa? Badiru bil a'mali salihat. Kata Rasulullah, bersegeralah untuk mengerjakan amalan yang saleh. Kenapa? Fasatakunu fitanan, akan datang fitnah ke tengah-tengah kalian yang gelapnya kaqita'il laili mudlim, gelapnya seperti malam yang gelap, nggak ada cahaya, sehingga sulit membedakan mana tuntunan, mana tontonan, sulit membedakan mana perintah Allah, mana larangan Allah. Seperti sulitnya kita membedakan ruangan ini kalau semuanya gelap. Sampai-sampai dalam kondisi seperti ini, apa kata Rasulullah? Yusbihu rajula mu'minan wa yumsi kafira. Ada yang pagi harinya masih beriman kepada Allah, masih sholat, masih sujud, wa iyadzubillah, sore harinya telah keluar daripada agama Allah. Wa yumsi mu'minan, yang sore harinya masih beriman, wa yusbihu kafira,
pagi-paginya udah murtad, keluar daripada agama Allah. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual kehormatannya, sampai dia copot auratnya, sampai dia siap telanjang, dia jual akidahnya hanya untuk kepentingan dunia. Nih, kita sedih nih, angsel anak-anak kita malam geng motor kemana-mana, dia pukul, dia bawa kelewang, nggak peduli siapa aja dibacok. Yang salah siapa? Kita sebagai orang tuanya tidak mendidik anak-anak kita tentang siapa Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kita nggak kenalkan tentang siapa keluarga Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kita nggak mengenalkan anak-anak kita tentang siapa sahabat Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bahkan wa'iyadzubillah, hati kita kosong dengan kecintaan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau dulu masih itu, kalau sore pagi ini musola kecil pada selawatan, sebelum pengajian tawasul ke Rasulullah, masih dibaca sama-sama apa yuk? Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dikit-dikit nebutnya sama Rasulullah. Sakit yang diingat Rasulullah. Ada anak sakit ditiupin sama emaknya yang dibacakan selawat kepada Rasulullah. Cintanya kepada Rasulullah. Dengar nama Rasulullah sedih, nangis, pengen dapat syafaatnya. Saking sayangnya disebutkan dalam sunnah memberikan nama kepada anak-anaknya, juga disunnahkan kasih nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, Bashir, Nadir, Toha, Yasin. Ini namanya Rasulullah, nama manusia yang paling dicintai Allah. Bahkan di rumahnya biasa, Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam, dari mulai beliau sampai kakeknya, sampai injitnya, kasih nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, sampai ke beliau Al-Ghazali nama tempatnya. Ini kita saat ini punya anak, kasih nama artis yang masuk penjara, billahi taufik wal hidayah. Wah, ini lagi ngetren Pak Ustaz, kasih. Dulu enggak, dulu punya anak 5 nih, ada yang laki-laki salah satunya, mesti dikasih nama Muhammad. Ini kebiasaan salafus saleh terdahulu. Kebiasaannya apa? Ulama-ulama terdahulu yang mengikut rujukannya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Sehingga Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan apa? Man kana mustannan, barang siapa yang mengambil pegangan hidup, yang mau ngambil contoh, yang mau ngambil teladan, falyastanna biman qad mat, ikuti orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Orang yang hidup enggak selamat dari fitnah. Kadang teman dekat kita, kadang nikam dari belakang. Betul enggak, Bu? Nah, kadang yang kita harapin ngecewain. Istri keseringan dipuji, enggak ngucap masya Allah tabarakallah, lama-lama juga ngeselin. Suami keseringan, oh suami saya mah di komplek MA Ustaz, udah paling soleh, nggak bilang masya Allah nih, kenain nih, baru dipuji subuhnya kesiangan, besok kelihatan nongkrong main gaplek di ujung. Wala sholat lal jum'ah walal jamaah. Kalau muji sesuatu ucapkan masya Allah tabarakallah, masya Allah la quwata illa billah. Banyak yang kena penyakit ain, apa? Keseringan dipuji jatuh. Anak keseringan dipuji, nggak ngucap masya Allah, akhirnya nih anak jadi durhaka. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Barang siapa yang mengambil pegangan hidup, pegang orang yang sudah mati. Fa innal hayya la tu'manu 'alal fitnah. Orang yang hidup nggak selamat dari fitnah. Siapa dia? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka jemaah ibu-ibu, jemaah pengajian rutin Majelis An-Nas, kan biasa pengajian hari apa sih, anda lupa? Rabu sebelum zuhur. Ini diistiqomahin untuk ta'lim dengan para muallim dan guru-guru kita.
dengan para ustazah yang ada ini diistiqomahkan. Kenapa? Supaya semakin hari semakin ngaji semakin cinta kepada Rasulullah. Orang kalau nggak cinta, tidak mau, pengen dapat hakikat cinta yang sebenarnya, dia wajib untuk mengenal Rasulullah. Siapa Rasulullah? Apa perjuangan Rasulullah? Apa jasanya Rasulullah untuk umatnya? Bagaimana kasih sayangnya Rasulullah? Dengan belajar akan timbul mahabbah, akan timbul kecintaan yang benar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah cinta, Bapak Ibu yang mulia, kita makannya ikut makan cara Nabi mulai hari ini. Kalau udah cinta, pakaiannya ikut pakaian cara Nabi. Kalau udah cinta, ngedidik anaknya ikut cara Nabi. Kalau udah cinta, berhubungan suami istrinya ikut cara Nabi. Kalau udah cinta, muamalatnya, muasyaratnya, akhlaknya ikut cara Nabi. Bahkan lisan kita nggak ada waktu untuk ngomongin orang, karena lisan kita udah sibuk dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta. Nanti kalau udah cinta nggak perlu disuruh hidup dengan cara sunnah. Dan kalau sudah cinta nggak butuh dalil. Nih masih ada yang nanya, Pak Ustadz dalilnya maulid udah basi, udah tanya gitu lagi. Orang udah ke bulan nanti masih nanya dalil lagi. Kan kelihatan nggak ngaji, kan kelihatan ngajinya itu aja pertanyaannya. Tanya dalil maulid, ada dalilnya. Dalil maulid ada. Cinta nggak butuh dalil. Sehingga ada syairnya Amrul Qais yang jatuh cinta kepada perempuan namanya Laila. Namanya siapa? Laila. Maka di syairnya disebut Laila Majnun. Laila Majnun. Apa kata Amrul Qais ketika dia bilang, amuru ala diyari Laila, ketika saya lewatin kotanya Laila. Ini laki-laki namanya Qais, jatuh cinta sama perempuan namanya Laila. Dia bilang, ini dicatat nih, yang pernah ngaji kitab kuning mesti ada syairnya nih. Amuru ala diyari Laila, ketika saya lewatin kotanya Laila. Nih Qais lewat, uqabbilu dal jidari wa dal jidar, tembok dicium, jalan dicium, apa aja yang berhubungan dengan kampung itu diciumin semuanya. Kalau kita bilang orang apa nih? Ente Majnun nih. Nah, Majnun, bahlul lagi kan? Apa tembok dicium, jalan dicium. Apa jawabannya Amrul Qais? Wa ma hubbud diyari syagabna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Sebenarnya bukan kampung itu yang ana cinta, bukan jalan dan temboknya yang ana cinta, walakin hubbu man sakana diyar. Laila tinggal di kampung tersebut. Orang kalau udah cinta, ini laki-laki kalau udah cinta sama perempuan, apa aja bagus. Ini kekasihnya di Pamulang, tempat yang paling indah di Indonesia, udah nggak ada lawan Pak Ustadz Pamulang. Mau macet kayak gimana, udah enak Ustadz. Aneh kalau udah di Pamulang rasa di surga. Nah, ini kalau suami udah ngolong itu hati-hati tuh. Udah perlu dicurigain. Nah, jangan buka pos lagi tuh. Kenapa? Karena ada yang dicintai di dalam kampung tersebut, kata Qais, yaitu apa? Perempuan yang namanya Laila. Uqabbilu dal jidari wa dal jidar, wa ma hubbud diyari syaghabna qalbi, walakin hubbu man sakana diyar. Yang saya cintai itu sebetulnya bukan kampungnya, bukan jalannya, bukan temboknya, bukan rumahnya, tetapi wanita yang tinggal di tempat tersebut. Ini Bapak Ibu yang mulia, ini bukan arahnya kemana-mana, ini syair, ini ulama mengatakan begitu pula lah seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Rasulullah kelihatan, dia akan didik anaknya dengan cara Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah mulai hari ini, mulai detik ini nih nggak ada kata telat. Makan ikut cara Nabi, nggak ada lagi makan pakai tangan kiri, nggak ada lagi makan sampai ninggalkan sunnah Nabi. Makan cara Nabi, makan 5-10 menit, habis makan dicintai Allah dan dosanya diampuni. Masuk WC cara Nabi, apa sunnahnya masuk WC dipelajarin. Ini gunting kuku seminggu sekali, mana sunnahnya dipelajari.
1 kali 24 jam yang kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi, maka 1 kali 24 jam akan dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Salat pahalanya cuma 5 menit. Haji dan umrah selesai, sudah selesai pahalanya. Sedangkan 1 kali 24 jam kalau kegiatan kita ikut cara Nabi, ikut sunnah Nabi, kalau ditanamkan kecintaan kepada anak-anak. Nih Bapak Ibu yang mulia, ana ingetin banyak yang keliru. Tanemin ke anak-anak, manusia yang wajib satu-satunya nomor 1 dicintai, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Bukhari, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna, sampai saya, kata Rasulullah, ahabba ilaihi, lebih dicintainya min walidihi, daripada kedua orang tua kandungnya, wa walidihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Yang istri ditanya cinta sejatinya sama siapa? Cinta sejatinya nomor 1 wajib di dalam tauhid dan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ke orang tua, bukan ke suami, bukan ke anak-anak, bukan ke kakak dan adik, bukan. Cinta pertamanya kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan manusia harus Rasulullah nomor 1. Ini bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apa? Laila dicintai Qais. Qais mengikuti apapun karena cintanya. Begitu juga orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan belajar dan belajar untuk mengenal apa sunnah Rasulullah yang belum hidup di dalam kehidupan kita. Masuk WC pakai kaki apa, Bu? Kanan kali ah. Oh, jangan emosi dong. Nah, kiri. Keluar kaki kanan. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika wal khaba'ith. Dipakai kagak? Diamalin kagak? Bohong bisulan? Nah. Makan baca bismillah, baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Selesai baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Dalam hadis, mahfum hadis, orang yang makan ikut cara Nabi, selesai makan yughfar dzambuhu, Allah ampunkan dosanya. Pakai apa-apa yang baik dimulai pakai kaki dan tangan kanan. Makan kan sesuai dengan hawa nafsu nih. Nasi uduk pagi, terus apa pasangannya, Ustaz? Semur, jengkol, terus apa lagi? Gorengan, bakwan, bihun, kerupuk lagi, kadang nambah lagi sampai 2 piring. Padahal stok lemak masih banyak, ya enggak? Baca bismillah, pakai adab makan. Selesai makan, dalam hadis baca alhamdulillah, Allah ampunkan dosanya. Ini dijelaskan dalam hadis. Satu contoh, satu sunnah Nabi. Tidur, malam tidur berapa jam? 8 jam, 5 jam. Ada yang dari tidur subuh sampai subuh lagi juga ada. Tidurnya cara sunnah, baca doa, dia baca ma'udzatain, kemudian setelah itu kemudian dia tiupkan, dia usap badannya. Tidur 8 jam malaikat ngitung pahalanya. Tidur dalam kondisi berdosa, bangun tidur diampunkan dosanya kalau tidurnya ikut cara Nabi. Maka mulia kehidupan kita hanya dengan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu para sahabat berlomba-lomba menghidupkan sunnah Nabi, sehingga apa? Para ulama mengatakan Rasulullah, Bu, hayyun fi qulubina, akan selalu hidup di hati kita. Betul. Kenapa bisa hidup di hati kita? Karena setiap hari kita bersama Rasulullah. Mau makan ingat Nabi, mau tidur ingat Nabi, bangun tidur ingat Nabi, lagi jalan ingat Nabi. Ini kita ingat. Mau tidur buka handphone, nanti bangun tidur lihat WA lagi. Kagak kerja, status orang diliatin. Sibuk dengan medsos. Kalau ngirim sesuatu ke grup nggak dikomenin, ngamuk. Ya Allah, mending selawatan kelihatan pahalanya, jaminan surganya.
hati tenang, makin cinta kepada Rasulullah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ini enggak setiap hari kebencian demi kebencian, kedengkian demi kedengkian. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis, wala tabaghadu, janganlah kalian saling bertengkar satu dengan yang lain. Wala tahasadu, jangan saling hasad satu dengan yang lain. Wala tanajasu, jangan saling tipu satu dengan yang lain. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini maulid nih, insya Allah menjadi maulid yang paling sukses di Tangsel. Kalau selesai maulid ini, mahabbah kasih sayang kita kepada Rasulullah dan mahabbah kepada sesama kita semakin kuat, insya Allah ini maulid sukses di mata Allah dan Rasulnya, amin. Tapi kalau habis maulid masih dengki-dengkian, masih saling gunjing satu dengan yang lain, ini apa? Kita tidak mampu memaknai hikmah daripada maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saking cintanya, ada sahabat namanya Zaid bin Dathimah, lagi ditahan sama penduduk kafir Mekah. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, ditahan. Ente mau ndak? Ente ganti, ente bebas. Tapi Muhammad, ini Abu Sufyan belum masuk Islam, gantiin tempat ente. Apa beliau bilang? Wallahi syaukatun, satu duri saja nusuk di badannya Nabi Muhammad kekasihku, wallahi lan arda, saya tidak akan ridha. Apa kata Abu Sufyan sebelum masuk Islam? Wallahi demi Allah, ma ra'aitu ahadan, aku enggak pernah ngelihat seseorang yuhibbu ahada, yang mencintai seseorang, kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada, sebagaimana para sahabatnya Rasulullah mencintai Rasulullah. Bahkan Nabi kalau ambil air wudu nih Bu, air bekas jatuhannya dijelaskan dalam hadis yang sahih, air bekas jatuhannya ini diambil, direbutkan sahabat, diusapkan di badan sahabat. Bahkan mereka hampir berbunuh-bunuhan satu dengan yang lain untuk merebutkan berkahnya di Rasulullah SAW. Maka umat Islam kalau yang mengaku muslim malu ngamalin sunnah Nabi, yang dipertanyakan keislamannya, yang dipertanyakan keimanannya, apalagi malu ngedidik anak di dalam pendidikan Islam, ditanya di mana tauhidnya. Kalau orang dulu nih, aneh nggak tahu kalau orang sekarang punya anak 3, ini 3 nih, dilihat nih, yang IQ-nya agak rendah atau yang agak-agak bodoh deh, itu biasanya disuruh di rumah dulu. Yang paling pinter dimasukin pondok pesantren. Ini sekarang di pesantren kita ya, dilihat nih, kalau ada punya orang 3 orang anak, yang paling bodoh, yang paling bandel, bader mana, dimasukin ke mana? Pesantren. Yang bagus-bagus di sekolahan umum jadi sarjana, jadi dokter, jadi pilot, jadi macam-macam, tapi agamanya nggak ada, orang tuanya dimaki, orang tuanya dihina, bahkan wa'iyadzubillah banyak anak-anak kandung yang memperkosa orang tua kandungnya. Bangga punya anak seperti itu. Kenapa? Pendidikan agama tidak ditanamkan, kecintaan kepada Rasulullah tidak ditanamkan, adab dan etika tidak ditanamkan, dijauhkan daripada agama. Kita lupa mulianya kita hidup dalam sunnah, kemuliaan kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulianya umat ini kembali kepada sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Sufyan sampai sebelum masuk Islam sampai berani bilang seperti itu. Saya nggak pernah lihat satu komunitas, kelompok yang mencintai seseorang sebagaimana para sahabat mencintai nabinya. Maka malam ini mudah-mudahan Allah tanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makin cinta kepada Rasulullah, makin sayang kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nih yang belum berangkat umroh dan haji dimudahkan tahun ini. Yang punya utang mudah-mudahan lunas. Kurang kompak, lunas. Lunas semuanya. Yang ada masalah Allah angkat penyayang masalahnya. Yang sakit keluarga kita di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala angkat daripada penyakitnya, dan Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita husnul khatimah.
kenapa di dalam maulid-maulid yang dilaksanakan guru-guru kita, muallim, para habaib, para kiai, ini menceritakan tentang Rasulullah. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kami menceritakan kepadamu wahai kekasihku Muhammad, min amba'i rasul, kisah nabi-nabi rasul terdahulu Allah ceritakan kepada nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Diceritakan kisahnya Nabiullah Adam, kisahnya Nabiullah Ibrahim, kisahnya nabi-nabi terdahulu sampai Nabiullah Isa alaihissalam. Kenapa diceritakan kepada Allah? Allah menceritakan kepada Rasulullah tidak lain tidak bukan manusabbitu bihi fuadak. Tujuannya untuk menguatkan dan menetapkan dan mengistiqomahkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, litathbitil fuad, untuk menguatkan hati Nabi. Kalau Rasulullah saja Allah kuatkan keimanannya dengan cara diceritakan nabi-nabi terdahulu, apalagi kita saat ini, Bu, yang pengen sukses, mulai baca, belajar, mengenal tentang kehidupannya Rasulullah, biar tenang. Ini yang lagi susah makan, kadang lagi cari makan susah, baca deh kehidupannya Rasulullah, baca deh kehidupan para sahabat. Kadang sahabat ada yang 3 hari nggak makan. Ini 3 purnama pernah terjadi kepada Rasulullah, nggak ada yang dimakan di rumahnya kecuali korma dan air putih saja. Yang kaya jangan sombong. Dulu ada sahabat juga yang kaya, tapi dihabiskan hartanya berjuang dalam Allah, nggak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah. Yang lagi sakit, ada sahabat Rasulullah yang juga ditimpa penyakit, nggak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Dengan dibacakan kisah-kisah Nabi, dengan dibacakan kisah-kisah sahabat, dengan dikenalkan anak-anak kita kepada anak-anak sahabat, yang wanitanya dikenalkan dengan ummahatul mu'minin, belajar ceritanya kisah Khadijah, tahu kisahnya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana kisahnya istri-istri Nabi, perjuangannya, tangisannya. Ini menyebabkan apa? Litathbitil fuad, kuat hati kita di akhir zaman. Jangan lihat kehidupan orang lain, jangan ambil contoh orang lain, lihat kehidupannya para sahabat, lihat ummahatul mu'minin, lihat kehidupannya Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Ini yang akan membuat kita bahagia, kuat hati kita, istiqamah, sehingga di akhir ayat kita dimudahkan Allah untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Mulia dengan sunnah, bahagia dengan sunnah. Ustaz, anda nggak tahu ini sunnahnya gimana? Nanya. Ustaz, ini mau dagang, sunnahnya bagaimana? Tanya. Al-ilmu bita'allum, kata Imam Bukhari dalam hadis. Rasulullah mengatakan ilmu dengan belajar. Adanya majelis An-Nas yang dibuka tahun lalu, ini tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menguatkan keilmuan di dalam diri kita, menanamkan rasa mahabbah yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dan tutup para sahabat dan diberikan gelar radhiyallahu anhum wa radu an. Kita juga insyaallah yang mengikuti jejak langkahnya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anda udah liatin jam. Oh, udah mulai jam 8 tuh ya? Oh, Masya Allah. Ibu-ibu udah begini tangannya nih. Ya, kita sama-sama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah, dengan berkahnya para pewarisnya Rasulullah, dengan berkahnya zuriatnya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, tawajuhkan hati kita, tawajuhkan pikiran kita. Kita minta kepada Allah malam ini dengan fokus, dengan hati yang betul-betul ingat kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من مجيمة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah kita semangat untuk melanjutkan kegiatan di majelis An-Nasnya, baik pengajian mingguannya, bulanannya, dan juga kepada seluruh pengurus masjid, para ustadz, ini mohon maaf karena nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini dengan majelis ta'lim yang ada, insyaallah mudah-mudahan kampung kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.